Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah harian HKBP Denpasar. Hari ini pada tanggal 14 Agustus 2024, tepatnya pada hari Rabu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 716 ayat 3. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari hingga pada hari ini. Kami sudah Tuhan tempatkan kembali untuk melakukan berbagai aktivitas kami hari ini. Kiranya segala apa yang kami kerjakan, kami memperoleh tuntunan dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami hendak memulai aktivitas kami melalui ibadah kami pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dan mempersekutukan kami dengan Roh-Mu, agar firman-Mu menjadi kekuatan dan semangat dan juga prinsip hidup bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dengarkanlah kami umat-Mu. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi ayat renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 31 ayat 8. Begini dikatakan dalam nats tersebut. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Dalam bahasa Batak dikatakan, uka ma pamanganmu mangodihon halak nangungu, humakop uhum disaluhut anak natading dilapin. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, nats ini merupakan perkataan atau pengajaran seorang ibu kepada anaknya. Menurut konteks firman ini, yaitu Raja Lemuel. Dia mendapat pesan, dia mendapat nasihat dan pengajaran dari ibundanya tercinta. Seorang ibu yang tahu tanggung jawab seorang anak, apalagi seorang raja kepada bangsanya. Seorang ibu yang mengerti
tentang tanggung jawab seorang pemimpin atau seorang raja yang harus menjadi seorang yang bijaksana dalam kepemimpinannya. Ibu tersebut mengingatkan kepada seorang anak supaya menghindari atau menjauhi hal-hal yang sifatnya bisa mempengaruhi pikiran daripada anaknya tersebut. Dan dia juga mengingatkan tentang kehidupan seorang pemimpin atau seorang raja yang harus hidup dalam arif kebijaksanaan. Ibunya tidak mau kalau dia terpengaruh atau terperosok kepada hal-hal yang memabukkan atau hal-hal yang merusak pikirannya, sehingga dia mengingatkan supaya tidak salah dalam kepemimpinannya, supaya anak tersebut terhindar dari ketidakadilan, supaya setiap orang di tengah masyarakatnya mendapatkan haknya sebagai warga, di mana warga itu akan terdiri dari berbagai golongan. Dan terkhusus dia mengingatkan kepada kaum orang-orang kecil atau golongan orang-orang yang selalu mendapat tekanan atau orang yang kurang mendapat perhatian. Mereka yang tidak berdaya. Seperti misalnya dalam nas ini disebutkan orang-orang yang bisu, orang-orang yang merana. Mereka yang tidak bisa berkata-kata, bahkan tidak bisa membela dirinya. Mereka sangat sulit untuk mengatakan hal-hal apa yang hendak mereka sampaikan, sehingga mereka ini sering terabaikan, bahkan tertindas. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, kita sering mendengar bahwa orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang yang dikatakan dalam nats ini merana adalah orang-orang yang sering menghadapi tekanan, penindasan, dan penderitaan. Orang-orang yang tidak berbicara soal haknya dan tidak mampu mempertahankan hak-haknya, bahkan tidak bisa berbicara. Mereka sering tereliminasi di berbagai hal atau tidak dilibatkan dalam berbagai hal. Mereka sering termarginalkan dan kurang mendapat perhatian. Dan ini menjadi suatu penekanan dari ibundanya Raja Lemuel bahwa dia harus fokus, harus memperhatikan kaum ini. Di mana seorang raja itu harus memperhatikan orang-orang yang sering tidak mendapat perlakuan adil, tidak mendapat hak-haknya di dalam kehidupannya, meskipun sesungguhnya mereka itu menginginkannya, tapi ketidakmampuannya membuat mereka tidak berdaya. Saudara, orang buta, orang berana, mereka itu sering tidak mendapat tempat pengaduannya. Dalam kitab Ayub pasal 29 ayat 12, ayat 15, Ayub juga memfokuskan perhatiannya terhadap kaum ini, terhadap orang-orang lumpuh. Dan sekarang ini kita sebutkan mereka telah dikelompokkan kaum disabilitas. Siapakah yang mau memperdulikannya? Di zamannya Ayub sudah memberi perhatian kepada golongan ini. Dan ternyata siapa-siapakah yang masih memperdulikan kaum seperti ini? Kaum lemah. Dan kita perlu mengingat bahwa
Yesus juga sering diolok-olok, sering dikata-katai orang Farisi sebagai teman atau sahabat dari orang-orang berdosa, orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, orang-orang lemah, dan orang-orang merana. Karena memang Yesus selalu memperhatikan orang-orang seperti ini. Di mana orang tidak memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang kecil, orang-orang miskin dan tertindas. Dan ini menjadi pusat perhatian khusus daripada Tuhan Yesus. Sehingga orang Farisi mengatai dia sahabat orang-orang tersebut. Saudara, itu artinya kalau orang-orang seperti ini sudah menjadi bagian dari perhatian terkhusus dari Tuhan Yesus, apakah itu bukan menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan juga sebagai orang-orang yang sudah memperoleh kasih karunia Tuhan Yesus? Itu artinya kita mempunyai suatu kewajiban sebagai anak-anak Tuhan Yesus untuk menolong orang lemah, orang tertindas, sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita. Dan sebagai balasan bukti kasih kita kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu memberi belas kasihan kepada kita. Karena kita yang juga sudah mendapatkan kasih Tuhan juga harus mampu menyalurkannya, mengalirkannya kepada orang lain. Dan biasanya Yesus menekankan hal tersebut. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat untuk kita. Tuhan Yesus selalu mengatakan, perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Kalau kita sudah bisa merasakan belas kasihan Tuhan, orang lain juga harus merasakan, harus bisa merasakan belas kasih Tuhan melalui orang-orang yang sudah memperoleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mulut yang menjadi suara bagi orang bisu untuk menyampaikan dengan baik kepada mereka, membela hak mereka. Telinga untuk memperdengarkan bagi orang yang tuli. Kita punya cara untuk menyampaikannya kepada mereka. Kaki untuk membantu orang lumpuh, membawa mereka. Dan mata untuk melihat, memberikan perhatian. Yang kuat menolong yang lemah. Yang berkuasa menolong orang yang tertindas. Artinya, saudara-saudara, kita harus bisa menjadi saluran berkat bagi sekitar kita. Jikalau Lemuel mendapat nasihat, pengajaran dari ibundanya pada zamannya ketika dia menjadi seorang raja, apakah firman ini juga bisa menjadi bagian dari kehidupan kita? Setelah Tuhan Yesus memberi belas kasihan dan memberikan segala hal yang kita perlukan, terutama untuk keselamatan dan kehidupan kita sebagai anak-anak pewaris kerajaan Allah. Saudara, jangan pelit terhadap orang-orang yang butuh bantuan, saluran kasih dari Allah. Mari kita menjadi saluran berkat bagi sekitar kita. Saluran berkat yang menjadi bukti nyata dari buah dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari bertindak ketika kita dibutuhkan. Jangan menutup mata, jangan menutup telinga, jangan menutup mulut dan menutup hati. Bukalah sebagaimana Allah membuka pintu lebar-lebar buat kita melalui keselamatan yang sudah diberikan oleh anaknya Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memberi berkat-berkat kepada kita.
seperti apapun kita adanya. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami puji Engkau, kami sembah Engkau, oleh karena besarnya kasih-Mu yang sudah memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, untuk kehidupan kami, untuk keselamatan kami, untuk kelayakan kami menjadi anak-anak-Mu. Begitu banyak Tuhan, peluang, kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Bantulah kami Tuhan, menjadi saluran berkat, karena kami sudah Tuhan layakkan untuk itu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami sepanjang hari ini. Bekerja dan melakukan segala aktivitas, berkomunikasi dengan setiap orang. Kiranya kami bisa menjadi saluran berkat, baik perkataan, perbuatan, dan tindakan kami. Kiranya orang-orang yang bertemu dengan kami sepanjang hari ini memperoleh berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Dan izinkan kami Tuhan untuk selalu bertekun, sehat, dan bisa berkolaborasi dengan sekitar kami dengan baik. Karena kami adalah alat-Mu yang harus mewartakan firman melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang kini dalam perjuangan, dalam pendidikan mereka di perantauan maupun di tempat mereka saat ini bersama dengan orang tua. Bantulah anak-anak-Mu Tuhan yang menapaki kehidupan, yang terus belajar dan belajar mengenali Engkau Tuhan dalam kehidupannya. Pertemukan mereka. Bantulah kaum muda untuk menemukan jalannya padamu Tuhan, supaya mereka bertekun dan bersungguh-sungguh terus menapaki kehidupannya dengan mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Berkati setiap orang tua yang memberangkatkan anak-anaknya dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa setiap orang tua mengkehendaki anak-anaknya hidup bahagia dan sukses, tetapi juga harus memiliki kepribadian sebagai orang-orang yang peduli terhadap kehidupan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.